Oke, baik. Membaca indikator pertama sudah kita lakukan. Sekarang kita akan membaca indikator yang kedua, yaitu stochastic oscillator. Oke ya, tampilannya seperti apa? Stochastic oscillator tampilannya seperti ini. Ada dua garis, merah dan kuning, warna merah dan kuning. Ada garis periodnya, ukurannya itu 20, 50, dan 80. Nanti gimana? Nanti kita akan coba uraikan ya. Kita lanjut. Untuk posisi buy dan posisi sell. Syarat pertama. Nah, yang ini kita yang ini ya. Oke, yang kedua nih, yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Kedua ini posisi untuk posisi buy saat garis merah atau kuning ya. Merah atau kuning menyentuh atau menembus batas menembus garis batas. Garis batas. Oke, garis batas level 20. Ini level 20 ada di bawah. Yang paling bawah garis nomor 3 dari atas dan crossing mengarah ke atas. Crossing mengarah ke atas. Oke. Menembus oke atau menembus crossing mengarah ke atas. Cara kedua dilanjutkan dengan dengan garis merah atau kuning terbelah atau terlihat terbuka dengan jelas. Terlihat dengan terbuka dengan jelas. Kita coba cek langsung. Oke, kita coba kecilkan. Nah, biar kelihatan jelas ya. Nah, jadi tadi saat garis merah atau kuning menyentuh atau menembus garis batas garis merah atau kuning ya, merah atau kuning yang mana lebih dahulu batas level 20. Ini level 20 ada di sini nih, paling bawah. Ini 50, ini 80. Lalu dan crossing mengarah ke atas. Dan crossing itu bersilangan ya. Seperti ini bersilangan. Jadi crossing ada titik silang ya, ada titik silang. Setelah crossing, terus dan dilanjutkan dengan garis merah atau kuning terbelah atau terlihat terbuka dengan jelas serta mengarah ke atas. Mengarah ke atas karena buy itu ke atas bukan ke bawah, kecuali sell itu ke bawah ya. Kalau sell itu ke bawah. Oke, kalau buy ke atas, naik ke atas. Oke, di sini terlihat posisinya dia turun garis merah atau kuning atau merah, dia menembus batas atau menyentuh menyentuh atau menembus. Menyentuh itu menempel di sini ya, atau menembus. Ini nembus nih, lalu bersilang mengarah ke atas dan dia terbuka. Jadi ketika ada menjelang itu hanya seperti ini, menjelang. Oke ya, menjelang hanya seperti ini. Yang kita butuhkan menjelangnya itu sampai seperti ini, kelihatan. Oke ya, sampai kelihatan seperti ini ya. Oke, kelihatan seperti ini. Jadi coba saya ambilkan dulu. Kalau gunting itu seperti dia terbuka ya. Oke. Nah, terbuka seperti ini, seperti gunting ini. Kalau gunting ini kan terlihatnya, ya kalau belum terbuka akan seperti ini. Terbuka kecil hanya seperti ini ya. Kita lihat terbuka lebar. Ya, terbuka lebar ya. Jika sudah terbuka lebar itu berarti posisi siap. Nah, itu kelihatan di sini. Nah, ini kelihatan di sini. Kalau di sini belum kelihatan nih, masih nempel, masih kecil. Nah, di sini udah nempel, udah kelihatan ya. Baru di sini kita baru ambil posisi buy di sini. Oke ya. Lihat di garis itu. Oke, siap? Jadi kalau kawan-kawan bisa lihat di sini posisinya itu seperti ini. Oke. Jadi ini yang ada di sini. Oke ya, posisinya yang ada di situ. Jadi ini udah terbuka ya. Oke, sudah terbuka. Jadi kalau posisinya masih seperti ini deketan ya. Ini belum dikatakan oke. Jadi masih batal ya. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita yang ke
Untuk selanjutnya kita ke yang posisi sel. Nah, saat garis kuning atau merah menyentuh atau menembus garis batas level 80 yang paling atas, garis nomor 1 dari atas crossing mengarah ke bawah. Jadi menyentuh garis yang atas, garis merah dan kuning ini menyentuh garis batas yang atas dan crossing mengarah ke bawah karena kita mengambil posisi sel atau posisi menurun. Dan dilanjutkan garis kuning atau merah ini terbelah atau terlihat terbuka dengan jelas. Nah, di sini ini dua garis ini menyentuh di atas, bahkan menembus ya. Lalu dia crossing. Crossing itu posisinya, saya coba ini kan. Oke, crossing itu seperti ini ya. Coba. Ini crossing seperti ini ya. Tandanya seperti ini. Jadi dia sudah menyilang, oke? Dan dilanjutkan lagi dengan dia arenanya terbuka. Nah, arenanya terbuka ke arah sini, oke ya, terbuka, mengarah ke bawah, mengarah ke bawah. Oke, saya tunjukkan. Maaf, saya freeze dulu tampilannya. Oke, yang saya maksud terbuka itu areanya adalah yang ini. Kalau masih di sini, ini memang udah lewat crossing ya, tapi masih ada kemungkinan sangat nempel. Ini belum terlihat. Yang dibutuhkan seperti ini ya. Oke, jadi posisi ini akan dianggap sebagai posisi untuk sel. Oke, itu bagian-bagian dari posisi buy dan sell. Buy ketika pastikan buy itu mengarah ke atas, sell itu mengarah ke bawah. Oke ya. Kalau digariskan dengan ini. Nah, dari sini ini udah crossing, ini juga crossing. Ini crossing. Jadi kalau buy itu crossingnya pastikan ada di bawah. Oke ya. Crossing ada di bawah. Kalau sell crossingnya ada di atas. Ya, kalau dia setelah crossing dia mengarah ke atas untuk buy. Kalau sell setelah crossing dia mengarah ke bawah. Oke ya. Jangan dibalik ya. Untuk sell ternyata yang ini, yang buy ternyata yang ini. Oke. Udah ya, nggak terlalu sulit ya. Ini kawan-kawan bisa pahami bahwa yang penting dua garis ini, yang merah dan kuning, kalau udah menyentuh batas 20, ini batas 20, ini batas 80. Jadi saya freeze dulu, ini batas 20, ini batas 80. Ya, jadi jelas ya. Oke, jadi jelas ini batasnya. Yang kita pakai gunakan batasan ini. Oke, demikian terkait dengan video untuk menganalisa indikator stochastic oscillator. Oke ya, jadi sangat mudah, tidak terlalu sulit, dan ini juga tinggal kawan-kawan dicari aja contoh-contoh ini termasuk ya. Oke, dia udah menyentuh, yang penting sudah menyentuh, mau yang kuning atau yang merah. Oke, ini dua-duanya udah menyentuh dan melewati batas malah. Oke, dan dia crossing mengarah ke bawah atau mengarah ke atas. Ini juga sama. Ini di sini menyentuh. Nah, ini dia. Yang ini nggak masuk kategori nih. Ya, dia turun lagi kan? Turun lagi. Dan ini naik ke atas baru nih diambil. Oke, ini termasuk. Oke. Ini oke. Ini juga oke. Ini juga oke. Ini crossing ya. Terus ini kan masih rapat nih. Karena masih rapat, jadi kemungkinan masih mampet, masih ada. Ternyata dia terbuka baru di sini kita ambil. Oke, demikian video singkatnya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa dipahami dan bisa mencoba. Bye-bye.